Bayangin dulu nih ya, kalau suatu hari pemerintah Indonesia mutusin beli Bitcoin pakai duit negara. Buat apaan? Buat dijadiin cadangan nasional kayak emas atau dolar. Kedengerannya keren kan? Tapi tunggu dulu, ini kita bicara Bitcoin, aset digital fluktuatif yang harganya bisa naik gila-gilaan, tapi bisa juga jeblok dalam hitungan jam. Misalnya lo beli satu Bitcoin seharga 1M, seminggu kemudian turun jadi 900 juta. Gimana kalau itu duitnya negara? Kalau duit pribadi sih lu bisa nangis aja di pojokan. Kalau duit negara, ekonomi panik, publik bisa ngamuk. Kalau sekarang sih, per 14 Mei, Bitcoin masih 1,7 M. Tapi kalau tiba-tiba drop lagi ke 1 M, 500 juta, atau balik lagi ke harga 3 jutaan kayak 10 tahun lalu, siap nggak tuh? Hai guys, gue Anita, GM semuanya. Danantara. Semua orang Indonesia pasti udah familiar sama nama itu. BPI Danantara atau Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara tuh diluncurin pada 24 Februari 2025 oleh Presiden Prabowo Subianto. Harapannya, BPI Danantara ini tuh bisa mengelola investasi yang mana bisa mempercepat pembangunan ekonomi di Indonesia. Untuk jangka panjang ya pastinya. Nah, fungsi Danantara nih, buat yang belum tahu, berdasarkan menpan.go.id adalah menginvestasikan sumber daya alam dan aset negara ke berbagai proyek berkelanjutan di berbagai sektor, termasuk energi terbarukan, manufaktur canggih, industri hilir, dan produksi pangan. Jadi emang dana ini tuh fokus untuk pembangunan negara deh. Sumber dananya dari mana? Sumber dana Danantara, salah satu yang terbesar adalah dari dividen tahunan yang dihasilkan seluruh BUMN. Nah, sebelumnya nih ya, sebelum ada Danantara, dananya tuh disetor dulu ke Kementerian Keuangan. Tapi kalau sekarang langsung dikelola mandiri oleh Danantara. Nah, dana yang dikelola Danantara itu tuh disebutnya cadangan strategis milik negara gitu ya. Cadangan strategis punya Danantara itu biasanya terdiri dari aset-aset stabil seperti surat utang negara atau SBN, atau investasi ke sektor-sektor strategis seperti energi, infrastruktur, dan sebagainya. Balik lagi, untuk tujuan Danantara mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang Indonesia. Kalau Danantara, badan yang mengelola triliunan duit negara, tiba-tiba masukin Bitcoin ke cadangan nasional, ini tuh bisa jadi langkah yang berani banget. Indonesia mulai diversifikasi ke ranah aset digital. Dunia tuh bisa mikir, wah Indonesia nih serius banget nih udah masukin aset digital ke cadangan negara. Good or bad, we never know. Kalau Bitcoin beneran naik, negara bisa punya dana darurat yang super gede tanpa perlu utang baru. Keren kan? Ide soal jadiin Bitcoin sebagai cadangan negara Indonesia tuh lagi rame belakangan ini. Nah, narasi ini tuh dikemukakan oleh CEO Thrift, Gabriel Ray, dan Wasekjen HIPMI, Anthony Leong, yang menyuarakan bahwa cadangan Bitcoin itu sebagai langkah strategis buat Indonesia. Mereka bilang, Indonesia perlu punya Bitcoin Reserve kayak negara-negara besar lainnya. Bitcoin Reserve itu cadangan Bitcoin yang disimpan negara buat jadi backup ekonomi negara tersebut. Gabriel Ray bilang kalau langkah ini penting untuk memperkuat ketahanan nilai tukar rupiah di tengah dinamika global yang tidak menentu. Jadi, tindakan pemerintah untuk menjaga atau menstabilkan nilai tukar rupiahnya terhadap mata uang asing selalu biasanya ngandelin surat berharga negara. Nah, di tengah dunia yang makin chaos, kita butuh cadangan baru nih. Salah satu opsinya adalah Bitcoin. Beliau ambil contoh Tiongkok. Negara Tiongkok punya 194.000 Bitcoin dari hasil sitaan kasus kripto. Dan mereka pernah gunain itu buat mainin nilai tukar yuan. Jadi ini bukan cuma emas atau dolar aja, jadi mereka juga menggunakan instrumen aset digital buat backup ekonomi. Nah, ngelihat aset kripto yang terus naik daun, Ray yakin langkah ini jadi strategi jangka panjang yang cocok buat Indonesia. Selaras sama menurut Anthony Leong. Meskipun dia bilang ini murni pendapat pribadi ya, beliau mengusulkan kalau Danantara itu bisa invest 300 triliun ke Bitcoin untuk bisa dapat sekitar 200.000 Bitcoin. Kalau nilai Bitcoin naik, bisa bantu nutup setengah utang negara. Tapi dia juga nyaranin, masuknya nggak harus gede itu, bisa mulai dari 50 triliun, udah jadi langkah awal yang berani. Tapi jelas lah, wacana ini pastinya nggak langsung ditelan mentah-mentah. Setelah dipikirkan, OJK akhirnya buka suara nih. Kripto kan sudah diawasi oleh OJK ya. Nah, dalam konferensi pers pada April 2025, Pak Hasan Fauzi dari OJK itu mengatakan kalau antusiasnya ini oke, dan niatnya itu buat dorong kemajuan ekosistem digital Indonesia juga patut dihargai. Ya, tapi jangan terlalu menggebu-gebu lah ya. Pak Hasan langsung ngingetin, ini tuh bukan soal hype doang, tapi harus ditanggapi dengan hati-hati. Menurut OJK, semua ide baru tuh harus tetap prudent, alias lo boleh kreatif tapi tetap masuk akal. Harus mikirin risiko, nggak bisa asal tancap gas tanpa lihat rambu-rambu. Harus juga sesuai hukum nih, bukan cuma karena negara lain duluan terus kita ikut-ikutan. Namanya FOMO. Pak Hasan juga ngejelasin Danantara itu bukan sembarang lembaga. Ini tuh badan yang mengelola kekayaan negara. Duitnya banyak banget, triliunan. Nggak bisa asal beli berharap besok utang negara lunas. Semua langkah dipikirin mateng, nggak bisa gegabah karena ini bukan game, ini duit negara menyangkut nasib seluruh Indonesia. Dari berbagai hal-hal di atas nih, mulai dari tanggapan OJK, usulan dari para pelaku industri, Koinvestasi menganalisis dari point of view kita dan kita coba rangkum nih.
keuntungan dan kekhawatiran yang bisa terjadi kalau Bitcoin masuk ke cadangan negara Indonesia. Disclaimer ya guys, ini versi analisis kita. Ada potensi gede tapi risikonya juga ada. Menurut lo gimana nih? Pro-nya worth it nggak dibandingin semua tantangannya? Intinya sih simple, Bitcoin buat cadangan negara tuh bukan soal bisa atau enggak, tapi siap atau belum. Langkah besar kayak gini nggak bisa modal semangat doang, harus diperhitungan, tata kelola, dan komunikasi yang jelas ke publik. Gimana nih menurut lo? Oke guys, see you di konten selanjutnya. Jangan lupa like, share, subscribe Koinvestasi, dan follow semua sosmed kita. Karena di Koinvestasi, semua bisa kripto.